Abdul Fattah, saya lahir di Bojonegoro. Sekarang ini saya seorang pelukis. Sebelum jadi pelukis saya pengrajin barongsai khususnya. Kesenian barongsai yang ada di Sunan Derajat itu di bawah naungan Sunan Derajat yang dulunya berasal dari kreativitas alumni, terutama saya mendirikan Al-Bahir Dragon and Lion Dance berasal dari asrama Abu Hurairah. Dan karena kita sudah berkiprah banyak dan sudah dikenal di mana-mana, akhirnya kita merubah menjadi Singo Derajat karena itu permintaan dari pemimpin seperti itu. Dari Abu Hurairah tersebut akhirnya banyak yang antusias. Akhirnya kita mempunyai barongsai, kita membuat sendiri, kita mempunyai modal 500.000 dulunya. Terus barongsai kita buat, terus bajunya itu kita tidak dijahit karena tidak punya alat jahit. Itulah perjuangan dulu kita, tapi kita menggunakan lem fok dulunya. Bulu tersebut kita palu-palu, lembur untuk show pertama kali ketika Haul Akbar. Dulunya nggak ada yang merespon sama sekali. Pada waktu itu setiap orang pasti menghina, mau jadi apa, nggak akan terbukti seperti itu. Tetapi saya mempunyai motivasi kuat untuk tetap maju. Setelah show Haul Akbar itu, 1 hari kemudian besoknya saya dipanggil pengasuh yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat, guru besar saya. Akhirnya terus disuruh menghadap beliau. Alhamdulillah, saya itu awalnya khawatir. Wah, nanti barongsai itu diseneni, mau dilarang atau bahkan diharamkan atau bagaimana. Saya udah takut, udah nervous. Bagaimana saya menjawab gitu. Akhirnya apapun yang terjadi saya berangkat ke sana, menemui Pak Yai tersebut. Ternyata kebalik dari fakta pikiran saya. Ternyata beliau sangat antusias sekali, sangat mendukung sekali. Beliau bilang seperti ini, Sunan Derajat santri itu harus punya seperti ini. Ketika itu beliau menyuruh kepala pondok, menyuruh staf-staf pondok itu, ini harus dikembangkan, sampai fasilitasi. Dari situlah saya selalu bekerja keras, mencari motivasi, mencari ilmu di sini, mencari ilmu di sana. Akhirnya alat sudah mulai lengkap, semuanya sudah kita beli, semuanya perjuangan dari tim Abu Hurairah Dragon and Lion Dance tersebut. Setelah kita kerja keras, kita menunjukkan, kita sudah mempunyai alat, kita sudah mempunyai dulunya tambur tuh dari jedor rebana, akhirnya kita mempunyai tambur asli yang saya pesan langsung dari Wan Sen Hang Malaysia. Dari modal kita show, kita kumpulkan, akhirnya kita mempunyai tambur. Setelah itu kita bisa membeli ceng, kita bisa membeli kenong, kita bisa membeli barongsai baru. Itu karena etika dan cita-cita yang besar. Rintangannya sangat banyak sekali, sama itu di pesantren. Tapi kok gawe kebudayaan orang Cina, kebudayaan orang tidak Islam loh. Selagi budaya tersebut tidak bertentangan dengan Islam, kenapa kita tidak mau melestarikannya? Toh itu juga mengandung olahraga, tidak ada unsur kemusyrikan di situ. Ada yang bilang, wes iki gak penting, ini gak ditiadakan, macam-macam lah seperti itu. Tapi ini adalah motivasi bagi Anda semuanya. Jika Anda mempunyai cita-cita apapun, jangan khawatir, pasti ada tekanan dari mana-mana. Tunjukkan ke mereka. Ketika kelas 3 keluar, kita sudah mendidik mereka 3 tahun, dia udah master, udah menguasai basic teknik semuanya. Akhirnya dia tetap meninggalkan pesantren tersebut karena mau menunjang ke pendidikan yang lebih tinggi. Itu kendala yang pertama, yaitu adalah regenerasi. Tempat latihan kita itu banyak, bukan hanya satu tempat. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Ketika latihan di sana, kita disuruh pindah, kita bawa alat kemana-mana.
Seorang santri itu harus multi talent, karena di masyarakat nanti yang dibutuhkan bukan hanya mengaji dan hal-hal yang berbau agama tersebut, tetapi kita berbaur dengan yang lain, ya berbaur dengan orang banyak. Oleh karena itu, skill dan kemampuan untuk di masyarakat yang dibutuhkan, biar mereka mempunyai kreativitas, mereka bisa maju, mereka mau disiplin, karena di barongsai tersebut dididik untuk disiplin, dididik untuk etos kerja, kooperatif timnya harus ada. Makanya itu saya tergugah bagaimana anak pesantren tidak hanya monoton seperti itu, karena tantangan zaman sekarang itu lebih hebat daripada zaman dahulu. Makanya santri dituntut mempunyai skill yang luar biasa. Jika Anda mempunyai bakat apapun itu, entah itu menggambar, entah itu bakat apapun lah, dance atau bakat crafting, itu bukan masalah bagi kita. Gesekan itu adalah mengasah bagi kita, bagaikan pisau tersebut semakin digesek semakin tajam. Anda santri harus juga seperti itu. Anda jangan pesimis kalau santri kamu itu bisa apa, santri bisanya hanya ngaji, bukan, tetapi Anda mempunyai bakat yang tersimpan. Nah, talent adalah aset bagi Anda.